Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Perkenalkan, nama saya Fitria Ningsih. Saya Faisal Akbar. Saya Desi Aska. Saya Dewi Santi. Menjelaskan tentang sistem ekonomi tradisional, yang mana sistem ekonomi tradisional tersebut yaitu sistem ekonomi yang dilakukan secara turun-menurun dan secara terbatas dengan beberapa faktor produksi yang sederhana. Di sini ada beberapa karakter yang perlu digunakan di dalam ekonomi tradisional tersebut. Yang pertama, tujuan produksi tidak terlalu dimotivasi untuk mencari keuntungan. Yang kedua, skala produksi masih sangat kecil, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Yang ketiga, kelebihan produksi ditukarkan dalam kurung border dengan produksi dari unit ekonomi lain. Dan yang terakhir, pembagian kerja umumnya masih sangat terbatas dan hanya dilakukan atas dasar turun-menurun. Contohnya, keluarga petani biasanya dilarang untuk mengembangkan keahliannya semua di bidang non-pertanian. Karena dalam sistem perekonomian tradisional, tugas pemerintah hanya terbatas memberikan perlindungan dalam bentuk pertahanan dan menjaga ketertiban umum, misalnya masalah watch dan bagaimana dalam kurung how, dan untuk siapa dalam kurung forum. Barang diproduksi sebagai kegiatan ekonomi, semuanya diatur oleh masyarakat. Sistem ekonomi dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang dilakukan secara turun-temurun dengan menggunakan faktor produksi yang sederhana dan terbatas. Karakteristik sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, tujuan produksi tidak terlalu dimotivasi untuk mencari keuntungan. Yang kedua, skala produksi masih sangat kecil dan hanya mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Yang ketiga, pertukaran dilakukan secara barter. Yang keempat, pembagian kerja umumnya masih sangat terbatas dan hanya dilakukan atas dasar turun-temurun. Sistem ekonomi tradisional mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah jarang terjadi persaingan di masyarakat. Yang kedua, tiap anggota masyarakat tidak terbebani atas kepentingan lain. Yang ketiga, aktivitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dan kekurangannya adalah tidak ada usaha untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, masyarakat cenderung tertutup dari pengaruh dunia luar. Dan yang terakhir, masyarakat belum mengenal efektivitas dan efisien. 2. Sistem ekonomi terpusat atau bisa dikatakan dengan sistem ekonomi komando, yang artinya adalah ketika sektor perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Dengan kata lain, peran individu dalam mengadakan kegiatan apapun perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Sistem ekonomi terpusat ini mempunyai ciri-ciri, yaitu 1. Penguasaan
pengelolaan sumber daya alam atau faktor produksi dikuasai oleh negara. 2. Imbalan yang diberikan kepada seseorang berdasarkan kebutuhannya bukan berdasarkan jasa yang diberikannya. 3. Sistem ekonomi pasar, market economy system bisa dikatakan dengan sistem ekonomi liberal. Ini adalah ketika sektor perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada permintaan dan penawaran di masyarakat, dengan kata lain mekanisme pasar. Sistem ekonomi pasar ini mempunyai karakteristik yaitu 1. Faktor produksi dikuasai dan dikelola oleh individu. 2. Kegiatan produksi dilandasi oleh semangat mencari keuntungan yang maksimal. 3. Munculnya persaingan antar pemilik faktor produksi. 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini adalah sistem ekonomi yang merupakan berpaduan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat, bisa dikatakan dengan sistem ekonomi komando. Sistem ini mengadopsi semua kelebihan yang ada pada sistem pasar dan komando, serta membuang semua kelemahan dari dua sistem ekonomi tersebut. Sistem ekonomi Islam, Islamic Economy System ini adalah sistem ekonomi Islam ini sebagai alternatif baru pemecahan masalah pokok ekonomi. Sistem ini bercirikan dengan memasukkan nilai-nilai agama Islam sebagai variabel dalam kegiatan dan kebijakan ekonomi. Prinsip keadilan pada sistem ini adalah setiap orang berhak menerima atau mendapatkan imbalan sesuai prestasi selama tidak merugikan orang lain yang berupa kecurangan. Menjelaskan materi selanjutnya yaitu sistem perekonomian Indonesia. Nah, sistem perekonomian Indonesia ini ada dua. Yang pertama, karakteristik perekonomian di Indonesia menurut Undang-Undang 1945 Pasal 33, dan yang kedua yaitu nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Nah, di sini saya akan bahas yang pertama dulu, karakteristik perekonomian di Indonesia. Di sini landasannya ada 5. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dan yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara itu dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalam bumi ini juga dikuasai oleh negara. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip ekonomi dan kerjasama. Dan yang kelima yaitu ketentuan lebih banyak mengenai pelaksanaan. Nah, pasal ini diatur oleh Undang-Undang 1945. Nah, yang kedua yaitu nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang 1945, yaitu ada 5. Yang pertama, ada kekeluargaan. Yang kedua, ada kerjasama. Yang ketiga, ada gotong royong. Yang keempat, ada keadilan. Dan yang kelima, ada kemandirian.